Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 21. Yesus bersabda, "Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Sabda Yesus, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Saudara-saudara terkasih, untuk kesekian kali Yesus memulai perikop dengan ungkapan yang sangat keras, yang agak tidak umum disampaikan seorang guru atau pemuka masyarakat. Sabda Yesus, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida." Di bagian selanjutnya, Yesus menyebutkan tempat lain demikian, "Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Lebih daripada bagi telinga yang mendengarkan sabda Yesus, apalagi bagi masyarakat yang disebut oleh Yesus tadi, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Apa yang salah dengan orang-orang yang tinggal di kota-kota itu? Masyarakat yang tinggal di tempat-tempat itu adalah orang Yahudi. Bangsa Yahudi meyakini bahwa mereka adalah bangsa terpilih oleh Allah, sehingga tidak mungkin terjadi hal-hal negatif dalam hidup mereka.
Namun kepercayaan orang Yahudi itu dipatahkan oleh Yesus. Kepada Korazim dan Betsaida, Yesus menegaskan dengan kata, "Celakalah engkau." Kepada Kapernaum, Yesus menyampaikan bahwa kota itu akan turun ke dunia orang mati. Mengapa situasi tersebut harus ditanggung oleh bangsa Yahudi yang terpilih? Mengapa Yesus begitu keras dalam perkataannya? Kesombongan sebagai bangsa terpilih menjadikan bangsa Yahudi tidak mau berendah hati di hadapan Allah, seolah mereka sudah menentukan nasibnya sendiri, lebih daripada rencana Tuhan atas bangsa itu. Saudara-saudara terkasih, perkataan keras Yesus kepada Korazim, Betsaida, Kapernaum bertujuan mengingatkan masyarakat kota-kota itu untuk bertobat dari kekerasan hatinya. Jadi apa yang diharapkan Yesus? Sabda Yesus, "Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Tirus dan Sidon bukanlah kota yang dihuni orang Yahudi. Bahkan bagi orang Yahudi di kota itu, banyak terjadi tindakan yang melanggar perintah Tuhan. Jadi bagi orang Yahudi, Tirus dan Sidon tidak pantas menerima berkat dari Tuhan di masa mendatang. Mereka pantas dimusnahkan. Namun Yesus berpendapat lain. Korazim, Betsaida, Kapernaum lebih keras hatinya daripada Tirus dan Sidon. Itulah sebabnya Yesus menyatakan bahwa terjadi mujizat yang dibuat Yesus di Tirus dan Sidon, mereka sudah bertobat dan berkabung. Berkabung menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dan dosa. Bertobat menyampaikan kehendak mereka untuk kembali kepada Allah. Orang Tirus dan Sidon lebih mudah mendekati Allah daripada orang Korazim, Betsaida, Kapernaum. Saudara-saudara terkasih, perkataan Yesus yang keras bukan bermaksud untuk mengutuk orang Yahudi, tetapi untuk mengajak mereka bertobat kembali kepada Allah. Mengapa Yesus harus memakai kata yang keras? Karena orang Yahudi juga keras hatinya. Kekerasan hati ini akan berdampak pada waktu-waktu kemudian. Sabda Yesus, "Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini." Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa orang Sodom yang dinyatakan penuh perbuatan maksiat ternyata lebih lunak hatinya. Mereka bersedia bertobat dan kembali kepada Allah. Allah pun berbelas kasih kepada orang Sodom tersebut. Sabda Yesus, "Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Jadi yang penting bagi Allah adalah kerendahan hati untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita suka menghakimi orang lain lebih berdosa daripada kita? Apakah kita sudah bertobat dan kembali kepada Allah? Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami begitu sombong dengan kemampuan kami sendiri. Kami melupakan Allah sumber hidup kami. Luluhkanlah kekerasan hati kami, ingatkanlah kami untuk tidak menghakimi orang lain. Ajarlah kami untuk kembali kepadamu, agar selamatlah hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.